Pada bulan ini timnas Indonesia akan melawan Australia dan Bahrain. Masing-masing pertandingan itu berstatus away dan home. Untuk away, Indonesia akan bermain melawan Australia di kota Sydney. Sementara home, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion GBK. Khusus melawan Australia, ada satu hal yang membuat Indonesia merasa kurang. Hal yang dimaksud adalah dukungan supporter. Itu terjadi karena pihak Australia cuma memberikan jatah tiket sebanyak 4.000 untuk fans Garuda yang ingin memberikan dukungan secara langsung. Jumlah itu dapat dikatakan terbatas untuk fans Indonesia. Untungnya, ada cara lain yang saat ini sudah direncanakan oleh pihak PSSI dan fans Indonesia sendiri. Rencana yang pastinya membuat Australia merasa berbeda ketika bermain di rumahnya sendiri. Lantas rencana seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, beberapa waktu yang lalu Federasi Sepak Bola Australia mengumumkan jika tiket pertandingan antara Australia melawan Indonesia telah terjual habis. Itu artinya Stadion Sydney bakal dipenuhi oleh ribuan supporter. Sayangnya, perbandingan supporter yang hadir bakalan jomplang. Sebagai tuan rumah, tentu Australia mendapatkan jatah tiket yang lebih banyak. Diperkirakan mereka akan mengisi 90% dari total kapasitas stadion. Sementara sisanya adalah fans Indonesia dan fans umur, serta jurnalis yang ingin meliput pertandingan tersebut. Untuk jatah tiket sendiri, kabarnya Indonesia diberi kuota sebanyak 4.000 lembar. Jumlah yang terbilang kurang untuk ukuran fans Indonesia. Bahkan saking kurangnya, tiket tersebut langsung ludes terjual dalam hitungan beberapa jam. Soal ini tampaknya memang disengaja oleh pihak Australia, karena mereka tak ingin melihat fans Indonesia mendominasi stadion dengan nyanyian yang terus mereka lakukan selama jalannya pertandingan. Erick Thohir coba melobi Federasi Sepak Bola Australia soal tambahan tiket. Meski waktunya semakin mepet, namun Erick Thohir berusaha untuk melakukan lobi ke pihak Australia agar jatah tiket untuk timnas Indonesia ditambah. Alasan Erick Thohir melakukan itu adalah karena dirinya mengerti animo dari fans Indonesia sangatlah besar dalam memberikan dukungan. Kita terus mendorong bagaimana dari pihak Australia bisa membantu, juga membuka akses untuk penjualan tiket. Memang kemarin mereka sistemnya itu dijual dulu sebagian, nanti insya Allah akan dibuka lagi. Jadi memang animonya luar biasa. Terima kasih. Ini juga bagian kita menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar. Jadi kalau supporter kita datang, tuan rumah juga. Waduh, ini bagian yang saya rasa. Kami dari PSSI membantu secara maksimal, tetapi tentu semua itu ada aturannya dari panitia Australia. Kita terus dorong karena kita tahu animonya luar biasa, kata Erick Thohir dikutip dari bola.com. La Grande siap invasi Sydney Football Stadium. Di sisi lain, meski cuma diberi jatah sekitar 4.000 tiket, Aliansi Fans Indonesia yang mengatasnamakan La Grande mengaku tidak masalah. Bahkan mereka siap memberikan kejutan saat berada di stadion nanti.
Kejutan yang dimaksud adalah adanya koreo untuk timnas Indonesia. Untuk desain koreonya memang masih dipikirkan, tapi kemungkinan besar yang berhubungan dengan Australia melawan Indonesia. Jika berpatokan dengan laga melawan Jepang saat koreo Gundala melawan Godzilla, kemungkinan besar koreo melawan Australia desainnya adalah Garuda melawan kanguru. Dua hewan tersebut adalah lambang dari kedua negara, yakni Australia dan Indonesia. Soal pembahasan koreo, beberapa waktu lalu sempat diungkapkan oleh salah satu pemimpin La Grande Indonesia. Nah, berarti persiapannya atau koreonya nanti dengan ya cukup banyak lah nih, 4.000. Koreonya yang bakal dibawa nih seperti apa nih nanti? Jadi tentunya kan di away itu kan aturannya lebih ketat ya dibandingkan kalau kita main di GBK misalnya. Jadi kita memang ngatur perizinan. Nah, untuk di B yang memang dialokasi untuk supporter Indonesia itu B8 itu, dan kita sedang mengupayakan B7 dan B6 juga, kita sudah mempersiapkan koreo yang mana kita akan announce nanti ya detail seperti apa. Cuma kita udah siapkan koreografi yang mungkin tidak akan semegah di GBK, tapi kita pastikan akan tetap luar biasa dan membuat Australia juga ketar-ketir di sana nanti. Popovich gelisah dan dalam tekanan besar melawan Indonesia. Di pertemuan pertama pada September tahun lalu, Indonesia mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Salah satu hal yang membuat Australia tidak bisa menang adalah lini belakang timnas yang solid. Hal inilah yang saat ini coba dipikirkan oleh Tony Popovich. Meski berganti pelatih, tapi Popovich yakin timnas tak akan jauh dalam penerapan strategi. Kini dirinya mulai resah strategi apa yang cocok untuk melawan Indonesia nanti. Selain itu, Popovich saat ini juga tengah mendapatkan tekanan. Karena jika gagal menang lawan Indonesia, maka posisi Australia di papan klasmen menjadi tidak aman. Itu terjadi karena jarak poin antara posisi runner-up dengan posisi di bawahnya sangatlah tipis. Sementara itu, pertandingan melawan Australia pastinya juga akan disambut dengan baik oleh staf kepelatihan timnas Indonesia. Entah itu Patrick Kluivert, Danny Lanzat maupun Alex Pastoor. Khusus Pastoor, pertandingan melawan Australia adalah awal petualangannya sebagai bagian dari timnas Indonesia. Karena setelah itu, Pastoor akan merasakan beberapa hal yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada Maret 2025, kami tandang ke Australia, kemudian bermain menghadapi Bahrain di kandang. Lalu pada Juni 2025, setelah musim berakhir, kami bermain di kandang kontra Cina dan tandang melawan Jepang. Ini adalah petualangan sepak bola yang luar biasa dan petualangan budaya. Saya akan pergi ke negara-negara dan bagian dunia yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Jadi, saya sangat menantikannya, kata Pastoor dalam kanal YouTube Ziggo Sport. Lebih lanjut, meski kalah pengalaman dan bermain away, Indonesia tidak boleh takut kepada Australia. Tim Garuda juga harus percaya jika level pemain timnas dan Australia saat ini juga hampir setara. Indonesia juga harus memanfaatkan badai cedera yang saat ini tengah melanda Australia. Jika itu mampu dimanfaatkan, mencuri poin di markas Australia bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Jadi itulah cerita menjelang pertemuan antara Australia melawan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.